Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lubis. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebelum video ini saya tayangkan, jangan lupa subscribe, tombol lonceng dipencet, like, beri komen yang baik, yang benar, untuk membangun satu sama lain, bukan menghujat, ya, tapi membangun satu sama lain, karena ini negara hukum. Kita akan berhadapan dengan hukum kalau kita melanggar hukum. Mari kita saksikan video ini. Oke, ya, kita doa ya, nggak ada masalah, kita doa. Tutup aja dulu masker. Ya. Dari satu doa ya. Saya bersyukur berjumpa dengan saudara kami sebangsa setanah air. Biarlah dia Tuhan mengalami damai sejahtera sukacitamu. Dia bisa mengasihi sesama manusia seperti Tuhan mengasihi kami semua. Karena Tuhan tidak pandang suku, tidak pandang apapun. Tuhan hanya mau kami boleh saling mengasihi. Tuhan Yesus, urapi dia. Kuasamu bekerja di dalam hidupnya, sehingga dia terus bisa menyembah, memuji Allah. Kuasamu bekerja dengan dahsyat luar biasa. Saya bersyukur karena hari ini saya berjumpa dengan saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami percaya. Amin. Ya, betul. Percaya Tuhan, ya Allah, ada kuasamu ya Allah. Kuasamu nyata ya Allah bagi saudaraku ini, di mana ya Allah dia menghadapi hal-hal yang secara ekonomi memang problem, tapi saya percaya Tuhan, Engkau buka jalan baginya, karena tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan, nyatakan kuasamu, mujizatmu. Apa yang dibuat tangannya berhasil, usaha-usahanya, bisnisnya, Tuhan buat jalan yang besar, Tuhan buat yang luar biasa, Tuhan buat rezeki melimpah, berkah-berkah melimpah. Oh, aku percaya, karena kuasamu Tuhan Yesus tidak akan berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, selama-lamanya. Engkau Yesus menjamah hatinya, damai sejahtera sukacita yang mengalir melimpah atasnya. Dia mengenalmu, dia memahami, dia mengalami, dia menikmatimu, supaya hidupnya damai sejahtera, hidupnya sukacita. Karena Engkau Tuhan Yesus datang bagi semua orang. Tuhan Yesus, aku bersyukur ketemu saudaraku ini, karena kami sebangsa setanah air, untuk kami bisa hidup berdampingan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah selanjutnya yang memperkenalkan hidupmu, dirimu kepadanya, supaya dia bisa melihat kemuliaan-Mu, dia melihat kuasamu, dia melihat mujizatmu terjadi. Karena di dalam nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama, dia sudah Tuhan Yesus Kristus mengalami Yesus, mengenal Yesus, menikmati Yesus secara pribadi. Biarlah di dalam nama Yesus dia berkemenangan. Walaupun mungkin nanti ada saudara-saudaranya, orang-orang tertentu yang mungkin kurang senang kepadanya. Oh, tapi dia tidak sakit hati, dia tidak benci, dia mengasihi semua orang. Karena itu ajaran, ya Allah, ajaranmu, ajaran yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama, Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus dan yang saya kasih, kami sekarang berada di satu wilayah dan kami di sini terus melayani dan menginjili saudara. Dan ada beberapa orang tadi yang kita sudah layani, mereka tadinya tidak percaya Yesus, dan saya layani mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita doakan mereka supaya mereka tetap setia kepada Yesus, dan doakan kami supaya kami kuat dan setia untuk terus memantau mereka dan melayani mereka sampai nanti mereka bisa dibawa ke rumah misi, sehingga mereka di sana dididik, dibina untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita doakan supaya mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka kuat dan berkemenangan, saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan satu jiwa saja bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan saya buat video ini yang pertama adalah untuk supaya semua saudara tahu bahwa kita diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Asal jangan dengan paksa, asal jangan dengan
tekanan-tekanan tertentu, tetapi dengan kelemah lembutan kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah, kenapa saya memberitakan Yesus Kristus kepada dia? Alasannya karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lagi yang lain. Alasan ketiga, kenapa saya memberitakan Yesus kepada mereka-mereka itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, karena kita ini ada di bumi bukan kebetulan. Kita bukan hanya menjalankan misi Yesus, tapi kita dalam misi Yesus itu sendiri harus kita memberitakan namanya. Yang keempat, kenapa saya harus beritakan? Supaya saudara tahu apa yang kami kerjakan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung kami dalam pelayanan kalau kami tidak upload ini video? Oleh sebab itu kami upload video ini. Dan pertanyaannya, kenapa tidak diupload sekonkret mungkin? Karena kita harus menghargai orang-orang tertentu. Ada yang tidak perlu di-upload karena ada beberapa channel orang mereka mengutip penginjilan saya dan kata-kata saya dipelintir. Oleh sebab itu kami tidak menceritakan atau mengupload semuanya. Tetapi intinya Anda tadi sudah dengar, setelah didoakan hatinya lega, dia boleh percaya Yesus. Tadinya dia orang yang tidak percaya Yesus atau orang yang beragama lain, tapi dia bisa percaya Yesus. Luar biasa, saudara. Aku berdoa buat saudara semua yang punya hati misi. Mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko, sehingga mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus, hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe metanoia, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala bahaya malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dukung, karena kami akan terus melayani sampai ke dusun-dusun, sampai ke tempat-tempat terpencil yang tidak terjangkau. Kami akan jangkau. Terusus Tuhan Yesus, di bulan 1 nanti tanggal 4 ada rencana kami untuk ke Aceh. Lagi kami persiapkan semuanya. Tuhan Yesus jamah semua mereka, supaya mereka mendukung pelayanan ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda yang mau mendukung pelayanan ini, ada semuanya di kolom komen. Boleh Anda taruh, lihat di apa ini, di deskripsi dan juga di layar ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara.